Tangisanmu adalah melodi laguku. Ratapanmu kujadikan syairnya. Tifa sayang, kapan kamu mau bobok di sini? Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Sayang betul dia ini, kalau sampai masuk penjara, baru di dalam dipakai main-main lagi, aduh. Pikirannya kan sampai juga dibilang Anies Baswedan ini diperlukan internasional. Dokter apa ini? Kasihan betul dia. Dan karena itu saya di penjara. Memang cocok kau di penjara. Karena sudah membuat keributan dengan memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Seluruh dunia loh Tifa sekarang orang merendahkan Pak Jokowi. Ya karena muncung kau itu. Saya nggak yakin kalau ibu itu perempuan. Kalau ibu perempuan pasti percaya kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan sekarang saya tidak percaya kalau ibu itu perempuan. Saya pengen pembuktian ibu kalau ibu itu tuh perempuan. Mohon maaf sebelumnya. Tolong dibukain bu. Biar saya percaya kalau ibu itu perempuan. Dokter Tifa, Dokter Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dokter mangkrak lagi. Semakin kesini semakin banyak neti yang ngerujak dokter yang kelihatan lugu ini, tapi kelakuannya kayak iblis. Kalau kemarin ada pesan dari dalam penjara untuk si dokter mangkrak alias si tifu-tifu, sekarang ada ungkapan rasa gak sabar dari dalam penjara untuk segera bertemu dan mengospek si tifu. Pesan itu datang dari Bang Gundul. Ya, emang kurang ajar netizen ini ya. Sudah tahu si tifu itu sedang kejang-kejang ya kan, sampai macak nangis-nangis bikin skenario playing victim, udah dinobatkan sebagai ratu drama Korea, malah tambah dikerjain oleh netizen. Motiar kamu tifu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tangisanmu adalah melodi laguku. Ratapanmu kujadikan syairnya. Oh Tifa, 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 kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, 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 provokator berwajah lugu. Kurang ajar. Tangisanmu adalah melodi laguku katanya tadi. Apalagi tadi? Ratapanmu kujadikan syair. Kurang ajar ya. Padahal si dokter mangkrak ini ya kan, kemarin itu macak nangis-nangis, itu kan mengharapkan simpati, mengharapkan empati dari masyarakat Indonesia ya kan, agar ya masyarakat Indonesia itu tergiring opininya dan menganggap Jokowi itu jahat gitu loh ya kan. Malah kok diginiin gitu loh. Hargai sikit lah ya kan, hargai itu dokter mangkrak sedikit aja. Itu 3 hari 3 malam loh latihannya. Lanjut. Tifa sayang, kapan kamu mau bobok di sini? Oh Tifa, Tifa,
Tadi ya, pesan dari Bang Gundul ya, Om Gundul, Bung Gundul ya kan. Tifu sayang, kapan kau mau bobok di sini? Aduh, kami rela pakai rompi Shopee, kami tidak takut, pret ya. Yakin saya sekarang itu orang sedang mencret-mencret di rumahnya setelah acting nangis-nangisnya, drama Koreanya, ya kan, tidak berhasil menipu dan menggiring opini masyarakat Indonesia. Dia saat ini bingung apalagi cara yang harus ditempuh agar dirinya itu lepas dari jerat hukum. Nggak bisa tipu, nggak bisa, ya kan. Udah dibilang nggak bisa, jalani aja lah ya. Lanjut. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah. Perasaan adik-adiknya di situ nggak pengen deh. Adik-adiknya nggak pengen. Yang pengen tuh justru yang udah tua-tua itu nggak tahu tujuannya apa. Yang adik-adiknya mah nyantai-nyantai aja. Kalian aja yang apa? Kayak sakau. Tau nggak sakau kalau nggak dikasih obat tuh kayak gitu tuh sakau. Kalau saya jadi Pak Jokowi nggak bakal saya tunjukin, biarin aja. Biarin mereka menderita. Nanti apa? Matinya jadi arwah penasaran gentayangan. Seumur hidupnya hidup dengan penuh kebencian dan rasa ingin tahu. Iya, kok bisa ngatakannya? Adik-adik di sini pada kepingin kan? Lah kok maksa kali sih? Pertanyaannya itu sih bukan bertanya kalau ada kannya, ya kan? Itu pertanyaan yang mengandung unsur penegasan dan sedikit memaksa, gitu loh. Kok gitu Bang? Ya iyalah, ya kan? Adik-adik yang hadir di sini kepingin kan? Kan itu kau sendiri yang mengatakan kepingin kan? Nyatanya nggak ada yang kepingin, apalagi saya, ya kan? Saya udah sibuk, ya kan? Udah sibuk bikin konten, mencari konten tiap hari, scroll TikTok. Aduh, tifu udahlah ya. Atas berkat perbuatanmu sendiri kau harus mempertanggungjawabkannya di depan meja hukum ya. Nggak usah lah banyak playing victim ya. Nggak bakal bisa masyarakat Indonesia digerakkan opininya lagi. Lanjut. Dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya ada. Perempuan ini sudah kemasukan apa otaknya ini ya? Heran saya. Sayang betul dia ini. Kalau sampai masuk penjara, baru di dalam dipakai main-main lagi. Aduh. Pikirannya kan sampai juga dibilang Anies Baswedan ini diperlukan internasional. Dokter apa ini? Kasihan betul dia. Dia ini dokter apa sebenarnya? Aduh, Tipa. Sadar, Tipa. Kalau kamu nanti di dalam penjara pasti dilecehkan kau ini. Sebab banyak itu dalam penjara itu orang tidak pernah melihat perempuan. Kalau sudah melihat kamu nanti, aduh, dilecehkan kau ini. Keluar punya anak lagi kau ini 5 kembar. Otak sudah kena cuci iblis. Aduh, ngeri kali yang disampaikan oleh bapak-bapak barusan ya, aki-aki barusan ya. Perempuan barusan ya habis kemasukan apa ya? Apalagi nanti kalau sudah di penjara itu, waduh, no comment ya. Silakan teman-teman berkomentar untuk menanggapi pernyataan netizen yang baru saja kita saksikan. Lanjut. Gak usah minta belas kasihan dengan Bapak Joko Widodo. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa kalau Anda melihat saya? Kenapa
Apakah Anda pingin saya di penjara? Memang kau harus di penjara. Bapak Joko Widodo tidak ada yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka waktu memfitnah Anda ya, mereka juga tidak memikirkan ya kan, memikirkan Bapak dan keluarga Bapak. Sekarang minta belas kasihan, tidak ada yang namanya belas kasihan. Lanjutkan perkara Pak, jangan cabut. Gak ada masalah Pak, gak ada masalah Pak. Kalau gak ada masalah jangan jual kesedihan kau. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya di penjara, memang cocok kau di penjara karena sudah membuat keributan dengan memfitnah mantan presiden, ijazahnya palsu. Seluruh dunia loh Tifa sekarang orang merendahkan Pak Jokowi ya karena muncung kau itu. Dan biar sekarang ini seluruh dunia menyaksikan bahwasanya kau salah, kau sudah memfitnah mantan presiden. Jadi jangan menjual kesedihan. Tidak ada orang yang sedih nengok kelakuan kau. Gak ada masalah, tetapi tolong. Apa kau yang mau tolong? Tolong Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli Anda. Demi Allah tunjukkan. Tifa di pengadilan nanti ditunjukkan. Kau jangan bawa-bawa nama Allah. Sementara perbuatan kau ini akan dilarang dalam Islam. Memfitnah itu Tifa sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak ada yang namanya belas kasihan Tipu ya kan. Tiada maaf untuk kalian. Keren kali editan para netizen ini ya. Tiada maaf untuk kalian. Udahlah, jalani aja. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah memberikan peringatan berkali-kali ya. Sudah hentikan ya kan. Tapi masih aja ya kan menyerang, menghina, mencaci, memaki, memfitnah. Begitu dilaporkan, bingung cari perlindungan. Minta perlindungan sana sini. Bikin narasi begini begitu. Flying victim, udahlah. Ya kan? Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Gitu loh Tifu. Kau ini gayamu aja, sok-sokan. Setelah dilaporkan sebentar lagi pakai rompi Shopee. Kau bingung cari perlindungan. Lanjut. Surat terbuka buat Dokter Tifa yang bilang bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Pengennya ditunjukin, diblanggentain kalau orang bilang. Padahal Bapak Jokowi sudah bilang loh, kalau ijazahnya itu asli dan pernah menempuh pendidikan di UGM. Terus di Universitas Gadjah Mada juga sudah bilang kalau ijazah Pak Jokowi itu asli dan pernah belajar di UGM. Terus Bapak Jokowi pernah menjadi wali kota sampai menjadi presiden. KPU menyatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Tapi Ibu Tifa pengennya itu tuh ditunjukin. Masih belum percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Mabes Polri juga sudah bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli loh. Tapi Ibu juga masih belum percaya, pengennya ditunjukin ke muka Ibu. Ini loh ijazah Pak Jokowi yang asli. Sekarang gini Bu, saya menduga kalau Ibu itu bukan perempuan. Saya nggak yakin kalau Ibu itu perempuan. Kalau Ibu perempuan pasti percaya kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli. Dan sekarang saya tidak percaya kalau Ibu itu perempuan. Saya pengen pembuktian Ibu kalau Ibu itu tuh perempuan. Mohon maaf sebelumnya. Tolong dibukain Bu. Biar saya percaya kalau Ibu itu perempuan. Dokter Tifa, Dokter Tifa. Gimana teman-teman? Netizen barusan. Saya nggak percaya bahwa Ibu itu perempuan. Karena kalau Ibu perempuan, pasti Ibu percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Dan sekarang saya Aduh. Saya tidak percaya Ibu itu perempuan. Saya ingin membuktikan. Mantap. Dan saya yakin banyak sekali warga negara Indonesia yang siap menjadi saksi. Lanjut.
Dokter Tifa, sampean menangis sedih di depan media sosial karena perempuan ini membela kebenaran, akan menunjukkan ijazahnya Bapak Jokowi palsu. Bapak Jokowi sebenarnya selama ini cukup bersabar, tetapi kebatasan seseorang ada batasnya. Mana ada orang yang mau tiap hari dihina, dicaci tetap diam. Bapak Jokowi melawan sekarang, ya, karena negara ini negara hukum, negara demokrasi. Bapak Jokowi melalui jalur hukum itu udah benar, melalui penegakan hukum. Ya, Dokter Tifa siap-siap aja nanti sampean bersaksi di pengadilan. Kalau sampean merasa benar, ya tunjukkan semua bukti-bukti sampean dengan fitnahan Anda. Kalau Bapak Jokowi ini bla 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 bla, beli ijazahnya palsu, ya. Terus lagi ini si Dokter Tifa sama si Panji itu sama teman-temannya ngumpuk-ngumpuk masalah Ibu Iriana, pendidikannya Ibu Iriana. Sebenarnya nggak ada sangkutannya sama Ibu Iriana, nggak harus dibahas tentang pendidikan Ibu Iriana. Tetapi sampean membahasnya, sampean mengumpuk-ngumpuknya tentang pendidikan Ibu Iriana. Terus sampean juga bilang bahwa Bapak Jokowi itu bahasa Inggrisnya medok seperti pronunciation-nya ke bahasa Jawa. Buktinya Bapak Jokowi itu sampai mana negara bahasa Inggrisnya bagus. Ya, jadi mulai sekarang Dokter Tifa sama Roy, selamat Anda menempuh nanti ke jalur hukum. Ya, siap-siap kalau sampean benar, kalau sampean menganggap sampean itu mau menunjukkan kebenarannya, silahkan nanti ditunjukkan semua bukti-buktinya. Ya, sampean kalau benar ya sampean tenang aja, tapi kalau kalian salah ya siap-siap pakai baju oranye. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi mulai sekarang. Terus ada lagi nih, satu lagi, banyak yang bilang di Photoshop itu seolah-olah Bapak Jokowi punya penyakit. Astagfirullahaladzim. Udah terlanjur si Dokter Tifa sama Roy Surya udah dibawa ke ranah hukum. Jadi tetap sampean tetap namanya hati-hati, tetap waspada. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi selama ini Bapak Jokowi cukup diam, cukup bersabar dengan tuduhan-tuduhan kalian. Oke, hidup kebenaran, hidup Bapak Jokowi. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. 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 Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Akademisi mendadak turun level JTIRT. Hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya? Ya, sampai detik ini teman-teman ya, termasuk 3 video yang barusan kita saksikan, yang kami sajikan secara berurutan ya dalam satu rangkaian, saya belum menemukan satupun pernyataan netizen itu yang merasa simpati apalagi empati kepada si dokter mangkrak tersebut ya. Tidak ada satupun, coba bayangin, semuanya mencaci memaki. Mangkrak, kasihan kali aku sama kau ini kan. Saya sudah paham karena saya juga pernah dulu ikut bikin film ya dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional ya, bikin FTV. Jadi saya mengerti lah ya kan, orang-orang seperti itu ada skripnya ya, dia hafalkan sebelumnya ya, kemudian dia peragakan berulang-ulang untuk agar menjiwai ya kan, baru setelah itu ditampilkan di depan kamera. Nggak taunya respon masyarakat tidak seperti yang Anda bayangkan ya kan. Justru Anda menjadi bulian ya kan, Anda menjadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia Raya. Kapok, rasain. Ya teman-teman,
Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang apa tadi ya, yaitulah ya pokoknya ya, nggak usah saya komentari lebih panjang lagi, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.